Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anak semuanya, ini yang paling sini kelas berapa? Kelas 7, ini kelas 8, itu 10. Kelas 9 nya jadi satu sama kelas 8. Kelas 8 jadi satu sama kelas 9. Itu kelas 10. Kelas 11 nya Isa dan rekan-rekannya. Kelas 12 tidak. Demikian juga yang putri. Ini kelas 7, kelas 8. Di sini 7, 8 jadi 1, 9 ya, 10, 11 nya 12. Itu kok adabnya ke sana. Ya. Tidak apa-apa. Alhamdulillah kita masih bisa terus melanjutkan kegiatan kita selama Ramadan di pagi hari, yaitu kuliah subuh. Teman-teman kalian mungkin sebagian sudah pada pulang. Kalau kalian masih tetap di pondok meskipun setiap hari pulang, iya kan? Hari pulang. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sampai dengan saat ini kita sudah memasuki puasa tanggal 25 kali ini. 25. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak akan menyampaikan banyak, tetapi bahwa kebetulan tadi malam saya mendapatkan undangan dari pengurus BASIS. BASIS itu apa? BASIS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Ya. Apa tadi BASIS tadi? Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Kapan lembaga tersebut dibentuk? Ya, semenjak berdirinya Pondok Pesantren Pabilan tahun 1965. Jadi saat itu almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Ja'far selaku pendiri Pondok Pesantren Pabilan, di samping mendirikan lembaga yang mengurusi soal pendidikan pengajaran, juga mendirikan lembaga yang namanya BASIS, Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Jadi di samping di sini ada, sampai dengan saat ini ada kegiatan ataupun proses belajar mengajar KBM, kegiatan belajar mengajar sebagai pendidikan formalnya, tapi juga saat itu ya, tahun 1965 almarhum pendiri Pondok Pesantren Pabilan juga sudah membentuk yang namanya BASIS.
najis badan, ambil zakat, infak dan sedekah. Nah, apa tugas utama dari bazis itu? Namanya juga badan amil zakah, yaitu mengumpulkan harta benda ataupun mengumpulkan zakat dari para muzaki, mengumpulkan harta benda dari orang-orang kaya sebagai zakat mereka dan mentasawufkannya kepada yang berhak. Yang berhak mendapatkan zakat itu sebagaimana kalian sudah pelajari, namanya ashabus samaniyah. Ashabus samaniyah, kam samaniyah. Samaniyah itu 8. Siapa saja 8 golongan ataupun 8 kelompok yang berhak mendapatkan zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina. Ayo siapa yang hafal? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini, terus wal 'amilina 'alaiha. Baru 3. Jelas. Wal gharimin. Terus baru 4. Yang kelas 6, kelas 12. Mana? Kelas 12. Jangan enggak tahu. Sini. Ya. Ya, siapa tahu nanti suatu saat kamu dipilih, dipercaya, diamanai menjadi pengurus badan amil zakat, infak dan sedekah. Nanti memberikan zakatnya itu tidak pas ataupun tidak tepat, diberikan kepada orang yang tidak berhak, ya kan? Sebab zakat itu hanya diberikan kepada yang berhak, jangan sampai diberikan kepada orang yang tidak berhak. Ayo. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubihim, ya kan? Wa fir riqab wal 'amilina 'alaiha, terus wal gharimin, terus wa ibn sabil wa fi sabilillah. 1 lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin. Kemudian mu'allafati qulubuhum, masih lemah keimanannya, mu'allafatnya belum lama masuk Islam. Terus wafir riqab, orang yang memerdekakan budak. Oke, terus wal amilin 'alaiha, amil zakat. Terus wafir, terus wal gharimin. Gharimin itu orang yang terjerat hutang banyak, itu gharim wal gharimin. Kemudian ibnu sabil dan wa fi sabilillah. Yang pertama tadi fuqara, kedua masakin. Apa bedanya fuqara dan masakin? Fuqara jamak dari faqirun, al masakin jamak min miskinin. Apa bedanya antara fakir dan miskin? Itu mestinya kalau kelas 9, kelas 10 tahu bedanya antara fakir dan miskin. Apa bedanya? Kalau orang fakir memang sudah tidak berkemampuan dan tidak mungkin lagi untuk bekerja karena tua itu, atau dia tidak punya keterampilan sama sekali, sementara setiap harinya butuh untuk makan dan yang lain sebagainya, maka orang itu
disebut fakir. Adapun miskin, dia itu masih punya pekerjaan, ada pendapatan, tapi pendapatannya jauh lebih sedikit daripada pengeluaran yang harus dikeluarkan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu tidak antara fakir dan miskin. Nah, semalam kita dapat, kemudian tahun lalu zakat yang dibagikan kepada fakir miskin itu namanya ada tahun lalu 84 juta rupiah. Sampai dengan saat ini baru terkumpul 76 rupiah. Artinya kalau zakat tahun ini akan dibagikan sama dengan tahun kemarin, masih ada kekurangan sekitar 8 juta rupiah. Mudah-mudahan bisa tertutup. Maka saya mengajak ini juga lewat kalian bisa menyampaikan kepada orang tua, barangkali itulah orang tuanya akan mengeluarkan zakat. Nah, silakan, masih dibuka dan akan ditasawufkan atau dibagikan insya Allah pada hari Rabu. Itu yang zakat mal. Adapun zakat fitrah insya Allah akan disampaikan atau ditasawufkan pada hari Kamis. Kalau zakat fitrah kan berupa beras, kalau zakat mal berupa uang. Nah, silakan nanti bisa menyampaikan kepada orang tua kalian, agar orang tua kalian juga bisa menyampaikan kepada para tetangga bahwa insya Allah zakat mal akan dibagikan atau ditasawufkan pada hari Rabu, ada zakat fitrah pada hari Kamis. Nah, kapan dibuka penerimaan zakat fitrahnya? Nah, zakat fitrah ini mulai diterima oleh para amil zakat, oleh bazis dalam hal ini mulai hari ini setelah zuhur. Jadi setelah zuhur, kalau ada orang tua kalian yang akan membayar zakat fitrah, itu bisa dibayarkan kepada bazis. Nanti sudah dibagi untuk pabilan 1 wilayahnya di mana pengumpulan itu, pabilan 2 itu ke siapa, kemudian pabilan 3, pabilan 4. Kalau di pabilan 4 ada 2 tempat, di pabilan 3 ada 1 tempat, pabilan 2 2 tempat, pabilan 1 1 tempat. Ya. Ada yang dari pabilan 1 ini? Yang dari pabilan 1 siapa? Mana? Pabilan 1. Enggak ada. Mana pabilan 1? Coba angkat tangan. Satu banyak. 1, 2, 3. Sudah pernah melihat orang pada bawa beras untuk dibayarkan selama ini? Sudah. Di mana untuk yang pabilan 1? Ya. Oh, dekat masjid, utara masjid itu, ya, di Bahrodiyah itu ya. Oh ya, benar berarti itu. Pabilan 2 ada dari pabilan 2. Nah, di mana Kak pabilan 2? Enggak tahu. Hah? Makanya saya minta ke sini biar saya enggak gini-gini. Kenapa mesti? Di mana? Nanti kalau kamu ditanya sama orang tua kalian, terus bayar zakat fitrahnya di mana enggak tahu, itu kan repot. Padahal kamu setiap hari keluar doang. Siapa tadi? Devita. Ya. Di mana? Ada yang sebagai penyambung lidah, enggak dengar saya.
Di setahu saya di rumahnya Bapak Haji Hartono. Ya, setidaknya situ yang kan 2 tempat, satu di situ, satunya lagi di tempat Bapak Adus, Pak Bisri. Itu yang panggilan 2, panggilan 3, mana panggilan 3? Di mana? Bukan Pak Tamin, ya, Pak Tamin, Pak Mansur Tamin. Jadi mengumpulkan. Jadi kalau ini disampaikan ya pada orang tua kalian, Pak Bu, kalau mau bayar zakat fitrah sudah dimulai hari ini setelah zuhur. Membayar zakat fitrahnya kemana? Ke tempatnya Bapak Mansur Tamin. Panggilan Pak? Tidak ada panggilan Pak ini? Tidak ada memang. Di mana? Tahu? Di mana? Tempat pengumpul zakat. Tapi kalau nggak yang dari sana itu, si siapa Nadine, sama Nadine, ada nggak Nadine? Di mana Nadine? Pak itu yang sebelah timur, yang sebelah barat. Tempat Bapak? Yes. Karena yang namanya zakat fitrah itu tidak pada guru, maksud saya baik itu orang kaya maupun tidak kaya nanti harus membayar yang namanya zakat fitrah, tergantung jumlah jiwa yang ada dalam keluarga tersebut. Kalau dalam satu keluarga ada 1 orang, maka membayar zakat fitrahnya 2,5 kilo atau 2,6 kilo. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 2,7. Ya, kalau mau diambil tengahnya ya 2,6, artinya 2 kilo lebih 6 on 1 orang. Kalau dalam satu keluarga ada 5 orang, ya tinggal kalikan 5. Zakat fitrah ini berupa makanan pokok dari apa yang dimakan setiap harinya sebagai makanan pokoknya. Kalau kita kan makan nasi, maka zakat fitrahnya berupa beras. Tapi kalau di wilayah ataupun daerah yang makanan pokoknya berupa gandum, ya zakat fitrahnya berupa gandum. Mungkin ada tempat-tempat tertentu yang makanan pokoknya adalah nasi jagung namanya. Ya, berarti zakat fitrahnya berupa jagung. Di Indonesia juga ada suatu tempat yang di situ makanan pokoknya adalah sagu. Ya sudah, zakat fitrahnya berupa sagu. Kalau di wilayah Arab sana biasanya pakai gandum. Anak-anak semuanya, kata zakat sendiri lughatan, artinya secara bahasa itu kan bisa an-numu au al-inmahu au az-ziyadatu au at-taqabbul. Jadi zakat itu secara bahasa bisa berarti an-numu, tumbuh, atau al-inmahu yang menumbuhkan, atau az-ziyadatu tambahan, atau juga bisa bermakna atau huruf pensucian, bisa juga bermakna al-barakatuh, barokah. Artinya orang yang membayar zakat, insya Allah hartanya akan terus tumbuh, berkembang, bertambah,
mensucikan. Sebab pada harta atau di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak bagi para fakir miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khudh, ambillah, min amwalihim, dari harta orang-orang kaya itu, shadaqatan, yang berarti di sini adalah zakatan, yang mana zakat itu tutahhiruhum, akan membersihkan mereka orang-orang kaya, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ya, insya Allah harta yang dizakati itu menjadi harta yang suci, harta yang bersih, artinya tidak tercampur dengan hak-hak para fakir miskin. Jangan beranggapan bahwa kalau kemudian nanti suatu saat kalian menjadi orang yang kaya, jangan pernah beranggapan bahwa harta itu kalian peroleh, kalian usahakan karena diri kalian semata. Sebab pada hakikatnya harta adalah pemberian ataupun karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian juga harus dikeluarkan berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang orang yang kaya tidak mau membayar zakatnya, beranggapan bahwa harta kekayaan yang ia peroleh itu adalah hasil dari jerih payah ataupun usahanya sendiri tanpa ada keterlibatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta bendanya itu ditimbun habis karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis harta bendanya. Contoh yang paling nyata yaitu Qarun. Pernah dengar cerita tentang Qarun? Pernah. Zamannya siapa? Qarun itu zaman Nabi siapa? Qarun itu hidup pada zaman siapa? Zaman Nabi siapa? Nanti dibaca cerita tentang Qarun, kisahnya Qarun. Qarun itu orang yang sangat kaya. Inna Qaruna, gitu kan, sebenarnya Qarun itu ma inna mafatihahu, yang kunci-kunci gudangnya, gudang harta bendanya itu baru kuncinya ya, bukan gudangnya, tapi kunci gudangnya itu latan mobil musbati, kuncinya saja itu kalau digotong kunci gudang, kunci harta bendanya yang disimpan di peti ataupun di almari ataupun di kamar, kuncinya itu diangkat oleh 10 orang yang kuat-kuat aja keberatan. Kita bisa bayangkan itu baru kuncinya. Nah, kalau harta bendanya seperti apa? Tapi dia sombong, dia takabur, dia merasa bahwa harta benda yang ia peroleh itu murni dari jerih payah atau usahanya sendiri tanpa ada keterlibatan
memberi rezeki. Maka banyak orang-orang yang saat itu berandai-andai ingin sekali menjadi seperti Qarun karena harta bendanya sangat melimpah. Tapi ternyata kemudian Allah menghendaki Qarun serta seluruh harta bendanya karena takabur, karena tidak mau percaya ketika diingatkan bahwa itu adalah pemberian dari Allah, dia tidak mau, ya akhirnya ditipu. Dia beserta harta bendanya. Maka saat ini kalau ada orang menggali tanah, gitu kan, menggali tanah, tiba-tiba menemukan emas, menemukan perak, atau menemukan perhiasan yang lain, itu kemudian menyebutnya ini adalah harta karun, ya kan? Ya, harta karun itu dari kata-kata Qarun, nama orang. Anak-anak sekalian yang saya cintai, lagi saya ingatkan dan saya juga mengimbau pada anak-anak semuanya untuk bisa menyampaikan hal ini kepada orang tua kalian. Meskipun dari pihak Aziz Badan Amil Zakat juga sudah insya Allah akan segera menyampaikan pengumuman tentang pembayaran zakat ini, juga pentasorufannya. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, bisa menyelesaikan ibadah pada bulan Ramadan, baik itu ibadah puasa, sholat tarawih, sholat sunnah, ibadah qiraatul Quran ataupun membaca Al-Quran sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan. Semua ibadah kita diterima dengan harapan juga semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar terbebas dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.